Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 202020202088. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang pertama, konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ialah salah satu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan. Teknologi pendidikan memandang soal mengajar dan belajar sebagai masalah atau problematika yang harus dihadapi secara rasional dan ilmiah. Salah satu fungsi dari teknologi ialah teknologi berfungsi sebagai alat, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, teknologi berfungsi sebagai bahan alat bantu untuk pembelajaran. Tokoh-tokoh dalam pengembangan teknologi diantaranya ada Edward L. Torandika, Sidney L. Presley, Ivan Parlon, B. F. Skinner, Norma C. Crowder. Perkembangan teknologi pendidikan di era globalisasi, peran guru untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya sangat penting dalam menentukan perjalanan generasi bangsa. Guru dituntut untuk menjadi pendidik yang bisa menjabatani kepentingan-kepentingan itu, tentu saja melalui usaha-usaha nyata yang bisa diterapkan dalam mendidik peserta didiknya. Jenis-jenis alat teknologi pendidikan diantaranya papan tulis, gambar, model, koleksi, peta dan globe, buku pelajaran, film, dan tape recorder. Teknologi tidak merupakan kunci ke arah sukses yang pasti dalam pendidikan. Akan tetapi, teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Baik, selanjutnya pembahasan kelompok 2 yaitu ruang lingkup, manfaat serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Ruang lingkup belajar dan pembelajaran meliputi materi, yaitu materi yang diajarkan haruslah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Selanjutnya media pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana merupakan bagian penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Yang keempat, seorang pengajar harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang ada. Yang kelima, setiap guru memiliki metode atau cara dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa. Yang keenam, pola pembinaan terpadu. Yang ketujuh, dalam menentukan hasil akhir dari kemampuan siswa, seorang guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi guru, yaitu memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Manfaat bagi siswa yaitu bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti, kualitas belajar siswa meningkat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Pentingnya media pembelajaran di dalam kegiatan belajar, yaitu dengan menggunakan media yang tepat diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, siswa juga akan dengan mudah memahami suatu materi.
Selanjutnya, pembahasan kelompok 3 yaitu konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Yang pertama, konsep media pembelajaran. Media pembelajaran ialah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, media ialah sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedua, sebagai media sumber belajar. Yang ketiga, prinsip media pembelajaran. Prinsip media pembelajaran ialah kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Dan yang keempat, ciri media pembelajaran. Ciri media pembelajaran terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif. Suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time lapse recording. Yang ketiga, ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang. Selanjutnya, pembahasan kelompok 4 yaitu teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Yang menjadi klasifikasi problem pendidikan diantaranya yang pertama, masalah fundamental. Yang kedua, masalah anggaran pendidikan. Yang ketiga, masalah kompetensi guru. Yang keempat, masalah sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang kelima, pengelolaan dan efisiensi. Pendekatan dalam pembelajaran dapat digunakan dengan dua jenis. Yang pertama, pendekatan teacher center. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Yang kedua, pendekatan student center. Pendekatan student center mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Selanjutnya, aplikasi teknologi pendidikan dalam pemecahan masalah pendidikan. Teknologi berperan penuh dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, meskipun sebenarnya teknologi tidak dapat menggantikan posisi guru secara mutlak. Guru mempunyai kemampuan yang terbatas, dan dengan teknologi pendidikan pula, keterbatasan itu tertolong. Maka dari itu, teknologi pendidikan diperlukan untuk dapat menjangkau peserta didik dimanapun mereka berada. Selain itu, untuk melayani sejumlah besar mereka yang belum memperoleh kesempatan untuk belajar. Selanjutnya, pembahasan kelompok 5 yaitu teknologi komunikasi dalam pendidikan. Teknologi komunikasi ialah seperangkat alat penambah kemampuan orang dalam berkomunikasi atau perangkat dan sistem hasil rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi untuk menyampaikan ide, pesan, atau gagasan kepada orang lain. Hubungan teknologi komunikasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi juga berperan dalam pembelajaran. Selain membantu siswa dalam belajar, juga memiliki peran yang cukup berpengaruh bagi guru, terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya kemampuan mengajarnya. Pengaruh teknologi komunikasi dalam pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat seiring berjalannya waktu membawa dampak besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia.
Di bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi berperan terutama dalam penyelesaian berbagai masalah pendidikan dan juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan Indonesia terlihat dari penggunaan berbagai jenis teknologi dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran tatap muka berevolusi menjadi pembelajaran sistem daring atau online. Manfaat teknologi komunikasi dalam pendidikan secara umum. Kehadiran teknologi komunikasi sangat berperan bagi pelaksanaan pembelajaran di dunia pendidikan. Namun, teknologi komunikasi hanya akan menjadi hal yang sangat penting jika digunakan secara baik oleh guru maupun siswa. Dan peningkatan kualitas pembelajaran terhadap siswa dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi pendidikan, yaitu dengan cara mencari dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam belajar, kemudian dicari pemecahannya melalui aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai. Selanjutnya, pembahasan kelompok 6 yaitu media pendidikan dalam proses pembelajaran. Media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai ialah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga kita kenal dengan adanya alat audio visual atau audio visual aids atau AVA. Urgensi media pendidikan dalam pembelajaran. Hasil penelitian telah menunjukkan media telah menunjukkan keunggulannya membantu pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran serta lebih cepat dan lebih mudah ditangkap oleh siswa serta dapat meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini dikarenakan pembelajaran dengan menggunakan media akan lebih menarik perhatian siswa sehingga bisa menumbuhkan minatnya terhadap pelajaran tersebut. Fungsi dan manfaat media dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber yaitu guru menuju penerima yaitu siswa. Terdapat banyak manfaat media di dalam pembelajaran. Di antaranya, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Proses belajar mengajar sebagai proses komunikasi. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar ialah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan ialah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan prosedur media. Selanjutnya pembahasan kelompok 7 yaitu kriteria penggunaan media pendidikan. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru tidak serta-merta menggunakannya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan media pembelajaran. Di antaranya yang pertama, dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran yang dapat dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran. Yang kedua, memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya
yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran akan memberi kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Berbagai hasil penelitian pada intinya menyatakan bahwa berbagai macam media pembelajaran memberikan bantuan sangat besar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun demikian, peran tenaga pengajar itu sendiri juga menentukan terhadap efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Peran tersebut tercermin dari kemampuannya dalam memilih media yang digunakan. Pola penggunaan media pembelajaran. Secara umum, pola penggunaan media pembelajaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu pola penggunaan di dalam kelas dan pola penggunaan di luar kelas. Pola penggunaan di dalam kelas atau pada pembelajaran tatap muka, media pembelajaran digunakan untuk menunjang penyajian materi pembelajaran sehingga lebih mudah dipahami peserta didik yang pada akhirnya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dengan baik. Sedangkan pola penggunaan media pembelajaran di luar kelas, media pada umumnya digunakan untuk belajar mandiri dan belajar jarak jauh. Media yang digunakan antara lain modul, kaset, VCD, dan internet. Langkah-langkah penggunaan media pembelajaran ada 3, diantaranya persiapan. Persiapan maksudnya kegiatan dari seorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan. Tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan seperti yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap, yaitu jelaskan tujuan yang akan dicapai dan juga jelaskan lebih dulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran dan hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Yang ketiga, tindak lanjut. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan kembali dari pembahasan materi sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.